Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga semua masih dalam keadaan sehat, semangat juga tentunya, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada pertemuan minggu kali ini untuk belajar pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN. Nah, jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah selesai belajar tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan itu merupakan kalau di dalam kurikulum itu merupakan KD 3.2 dan kita telah selesai belajar di KD tersebut. Selanjutnya kita akan belajar di KD 3.3 ataupun kompetensi dasar di 3.3 yang akan kita pelajari, yaitu tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Berikut adalah kompetensi dasar terkait materi yang akan kita pelajari nantinya. Ini nanti Ananda bisa baca di rumah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, dan yang kedua menjelaskan makna, arti penting, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada materi kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, Ustazah membuat peta konsep yaitu terkait materi apa aja yang akan kita pelajari nantinya ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang ketiga, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Nah, jadi untuk pertemuan maksudnya pada pertemuan kali ini kita mungkin akan membahas tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaannya saja dulu ya. Oke. Ananda pernah mendengar apa itu makna dari kebangkitan nasional? Ya, jadi kebangkitan nasional ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Berbagai macam pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh para tokoh terpelajar di berbagai daerah. Jadi semangat dan tekad yang kuat mengiringi kebangkitan nasional Indonesia dari keterpurukan. Upaya para tokoh terpelajar dilancarkan melalui berbagai macam kegiatan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Tak jarang karena sepak terjangnya para tokoh tersebut dibuang dan diasingkan pihak penjajah karena dianggap membahayakan. Namun hal ini tidak menyulutkan tekad dan semangat rakyat Indonesia untuk memperjuangkan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi pada zaman dahulu itu perjuangan orang-orang sebelum merdeka itu sangat luar biasa ya, untuk memerdekakan Indonesia. Jadi salah satu kebangkitan nasional ini yaitu adanya praktik tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Praktik tanam paksa ini terjadi pada masa kolonial Belanda yang membuat berbagai pihak, termasuk orang-orang Belanda sendiri, mereka itu memberikan kritikan tajam karena memang tidak sesuai gitu kan dengan peri kemanusiaan seperti yang ada di dalam Pancasila yang sudah kita pelajari. Praktik tanam paksa akhirnya dihentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, para pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan pintu terbuka. Nah, adapun efek lanjutan dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatnya kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Tak hanya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang semakin meningkat, pemerintahan Hindia Belanda juga membutuhkan tenaga kerja dari pribumi untuk bidang
Oleh karena itu, pemerintah Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Awalnya pemerintah Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Adapun sistem pengajaran yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pada pendidikan umum ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda mencangkup jenjang yang namanya HIS atau bahasa Belandanya Hollands Inland School ataupun sekolah dasar yang ditempuh selama 7 tahun. Yang kedua adalah MULO atau sekolah menengah pertama, dan yang ketiga ada AMS yang jumlahnya sangat terbatas. Tingkat AMS sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian A untuk bahasa dan ilmu humaniora dan bagian B untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Apabila telah lulus, maka boleh melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu ke tingkat perguruan tinggi. Ini sama ya seperti di Indonesia, cuma namanya saja yang sudah dirubah. Adapun pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Hollands Inland Quick School atau HIK, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Yang selanjutnya adalah Hoger Quick School, adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Selanjutnya ada Ospia, yaitu merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintahan atau pamong praja pribumi, yaitu dari Indonesia sendiri. Di Batavia juga terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia, dan adapun di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi. Nah, jadi meskipun perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas pada masa kolonial Hindia Belanda, tetapi telah melahirkan sejumlah kaum terpelajar pribumi. Para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsanya sebagai bangsa yang tertindas. Atas dasar kesadaran tersebut, kemudian mulai muncul berbagai gerakan dan organisasi yang menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Salah satu pergerakan yaitu adanya pergerakan ataupun organisasi Budi Utomo dan organisasi pergerakan lainnya. Ustazah ingin menyampaikan bahwa untuk Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain ini nanti materinya agak Ustazah persingkat sedikit karena ini nanti akan masuk ke soal ulangan tengah semester ataupun UTS. Jadi adapun materi-materinya yang akan lebih mendetail nanti pada pertemuan selanjutnya akan Ustazah jelaskan. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya Ustazah persingkat ataupun hanya judul-judul besarnya saja ya. Oke, yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini berdiri atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa Stopia segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 Jakarta. Tanggal berdirinya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ini merupakan awal ya, tokoh pergerakan awal untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ini jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1908 telah ada pergerakan-pergerakan yang menginginkan Indonesia itu merdeka seperti itu. Jadi Budi Utomo itu berasal dari istilah Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi makna dari Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi Sarekat Islam. Pembentukan organisasi Sarekat Islam
yaitu pertama kali didirikan oleh Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 di Batavia. Pembentukan organisasi Sarekat Islam ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirto Adi Suryo terhadap pedagang pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Keprihatinan Tirto Adi Suryo tersebut diutarakan kepada Haji Samanhudi. Akhirnya Haji Samanhudi pun mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1999. Pembentukan Sarekat Dagang Islam didasarkan pada agama, yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Yang ketiga adalah organisasi IP atau Indes Parties yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Does Dekker atau Setia Budi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama dari IP ini adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Organisasi ini berusaha menciptakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Indes Los Van Holland. Ini bahasa Belanda ya, yang artinya Indonesia bebas dari Belanda atau Hindia untuk orang Hindia. Adapun organisasi IP ini memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut dengan Indes nasionalisme ataupun nasionalisme Hindia yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Nah, jadi mungkin sampai sini dulu materi kita pada pertemuan minggu kali ini. Ini secara singkatnya saja dulu ya untuk organisasi pergerakan organisasi kebangkitan nasional. Untuk lebih detailnya ataupun lebih jelasnya nanti akan Ustazah jelaskan pada pertemuan minggu depan. Oke, Ustazah Ananda bisa membuka Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, Ar-Ra'd ya, ayat 13, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan mungkin ayat di sini juga berkaitan dengan materi kita, yaitu adanya munculnya gitu ya pergerakan organisasi yang ingin kemudian memerdekakan Indonesia karena mereka merasa ditindas oleh bangsa penjajah. Di situ juga Allah telah menjelaskan bahwa kaum itu Allah tidak akan mengubah keadaan mereka sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi di sini pergerakan tokoh-tokoh merupakan mungkin mereka telah menyadari bahwa ini tidak akan berubah kecuali memang perubahan itu berasal dari diri kita, seperti itu ya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca istighfar dan baca doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.